Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi di channel ini. Mari kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Tema khotbah kali ini, Yesus, penggenapan firman Allah. Melalui khotbah ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penggenapan firman Allah. Mengapa Yesus disebut penggenapan firman Allah? Dan apa maknanya bagi kita? Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, dimuliakanlah nama-Mu. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami ini terbatas adanya, karena itu kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon hikmat Tuhan, menuntun kami, di dalam kami memahami kebenaran firman saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata penggenapan berakar dari kata genap, artinya penuh, utuh, lengkap. Jadi penggenapan artinya yang memenuhi, yang mengutuhkan, yang melengkapi. Jika Yesus dikatakan penggenapan firman Allah, itu berarti Yesus memenuhi, Yesus mengutuhkan, Yesus melengkapi firman Allah. Yang dimaksud adalah firman Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dengan kehadiran Yesus, Yesus memenuhi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, Yesus melengkapi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Pemahaman yang seperti ini benar adanya jika kita menggali dari teks Alkitab berbahasa Yunani. Kata digenapi di dalam teks Alkitab berbahasa Yunani adalah pepleroutai. Arti harfiahnya adalah dipenuhi. Hal ini tentu saja tidak lepas dari pengharapan mesianik bangsa Israel. Sekian tahun mereka menantikan Mesias setelah mereka terpuruk sebagai satu bangsa dibuang ke tanah Babel. Para nabi telah menubuatkan kedatangan Mesias. Nabi Yesaya misalnya, Nabi Mika misalnya, mereka telah menubuatkan kelahiran Sang Mesias. Nah sekarang mari kita belajar penggenapan nubuatan Nabi itu di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Saudara, kisah di dalam Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 sesungguhnya merupakan kelanjutan dari kisah kemenangan Yesus atas iblis. Kemenangan Yesus atas pencobaan iblis
bagi dirinya. Kemenangan Yesus atas iblis ini sesungguhnya menyeratkan satu pesan, bahwa jika sebelumnya Adam dan Hawa dikalahkan oleh iblis, kali ini keturunan Adam dan Hawa, yaitu Yesus Kristus, berhasil mengalahkan iblis. Dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, Yesus tampil di Galilea. Kehadirannya di Galilea segera menyebar kemana-mana. Orang segera datang menjumpai Yesus di Galilea. Dan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Dia mengajar di sana dengan penuh kuasa karena Roh Kudus yang menuntunnya. Ini menarik saudara sekalian, kitab Injil Lukas memang adalah kitab Injil yang menaruh perhatian pada peranan Roh Kudus. Tampilnya Yesus itu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Pada suatu ketika Yesus berada di kampung halamannya Nazaret. Dia memasuki rumah ibadat, kemudian seorang pejabat di rumah ibadat itu menyerahkan kitab Yesaya. Yesus segera mengambil kitab itu, kemudian dia membacakan di hadapan umat Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Setelah selesai membaca, Yesus tidak langsung berkhotbah. Yesus segera duduk di antara umat yang hadir saat itu. Hal ini tentu saja membuat umat bertanya-tanya, umat penasaran, mengapa Yesus bertindak seperti itu. Pada titik inilah Yesus mengucapkan kalimat ini. Pada hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, ini menarik menjadi kajian kita. Nas yang telah dibacakan oleh Yesus dari kitab Yesaya disebut oleh Yesus. Nas itu telah digenapi. Jadi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun yang silam digenapi melalui Yesus Kristus. Itulah sesungguhnya mengapa tema khotbah kali ini Yesus penggenapan firman Allah. Nah, siapa sesungguhnya Yesus yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya yang dikutip oleh penginjil Lukas ini? Untuk memahami tentang hal ini, saya mengajak kita semua mengarahkan perhatian kita pada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, kita bisa tahu siapa sebenarnya Yesus dan apa misi Yesus datang ke dunia ini. Saya mencatat ada 4 hal tentang siapa Yesus dan apa misinya datang ke dunia ini. Yang pertama, Yesus adalah manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus, manusia yang dituntun oleh Roh Tuhan. Hal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf ketika dia merencanakan mau menceraikan Maria. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf bahwa anak di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Nah, apa yang diucapkan oleh malaikat ini membantah pandangan bahwa Allah itu beranak dan diperanakan. Allah tidak beranak. Mana mungkin Allah beranak? Dan Yesus pun tidak diperanakan. Yesus itu dilahirkan. Itulah sebabnya dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 5, Maria disebut tunangan Yusuf. Padahal Maria saat itu sedang mengandung. Yang kedua, Yesus adalah yang diurapi oleh Allah. Bangsa Israel paham betul tentang hal ini. Yang diurapi itu adalah Mesias. Mesias itu adalah Sang Juru Selamat. Jadi Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Malaikat Tuhan telah menyampaikan itu kepada para gembala di Padang Efrata. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11, hal itu sangat jelas dikatakan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus dalam pemberitaan Lukas adalah Juru Selamat dunia. Dia adalah yang diurapi oleh Allah. Dia adalah
Mesias. Yang ketiga, Yesus adalah utusan Allah. Mengapa dia utusan Allah? Karena dia hadir dalam keadaan diri sebagai manusia. Dalam keadaan diri sebagai manusia, Yesus disebut utusan Allah. Yang keempat, kehadiran Yesus membawa misi, yaitu menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas, orang miskin, orang buta, dan orang-orang yang tertawan. Pengertian miskin di sini berbeda dengan di kitab Injil Matius yang memahami miskin ini secara rohani. Lukas tidak tertarik dengan pemahaman yang seperti ini. Bagi Lukas, miskin yang dimaksud di sini adalah miskin secara material, orang yang benar-benar terpuruk hidupnya. Yesus hadir membawa kabar sukacita bagi mereka. Dia menolong mereka. Dia memberi makan mereka. Dia membebaskan mereka dari penderitaan mereka. Yesus membawa kabar sukacita bagi orang-orang yang tertawan. Nah, orang-orang yang tertawan ini adalah orang-orang yang tertawan oleh dosa. Karena itu, Yesus dalam berbagai kesempatan menyampaikan kabar pengampunan dosa bagi orang-orang yang ditawan oleh dosa ini. Yesus diutus untuk menyembuhkan orang. Mujizat penyembuhan dilakukan Yesus di mana-mana, dan ini kabar sukacita bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang menderita karena sakit. Yesus diutus untuk membawa kabar sukacita bagi orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang tertindas ini adalah orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat, dan Yesus membebaskan mereka dari penindasan roh jahat. Dan Yesus diutus untuk menyampaikan kabar selamat bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya kedatangan Yesus ke dunia ini adalah menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu dalam kitab Injil Lukas kita pasti akan membaca bagaimana Yesus bergaul bersahabat dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Misalnya pemungut cukai. Yesus akrab dengan mereka. Bahkan seorang pimpinan cukai yang bernama Zakheus bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara, itulah misi Yesus datang ke dunia ini. Jadi jelas bagi kita, Yesus bagi Lukas adalah manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang diurapi, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada manusia. Yesus datang ke dunia dengan satu misi, membebaskan manusia dari belenggu dosa dan menyelamatkannya. Yesus diperkenalkan oleh Lukas sejak kelahirannya sebagai juru selamat. Dan pesan itu disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala di padang Efrata. Yesus adalah juru selamat. Yesus berempati dengan dunia. Yesus datang membebaskan manusia dari penderitaan jasmani maupun rohani. Yesus memberi makan mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Yesus mengusir setan. Yesus bersahabat dengan orang-orang yang berdosa. Itulah pesan yang disampaikan oleh Lukas kepada umat di kala itu. Gereja bagi Lukas dalam pemberitaannya harus menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Gereja harus memiliki misi yang sama dengan Yesus, membebaskan manusia dari penderitaannya dan menyelamatkannya. Sekarang apa makna pesan Lukas ini bagi gereja dewasa ini? Kita sebagai gereja harus mengemban misi Kristus, membebaskan manusia dari penderitaan jasmani dan rohani, membawa kabar sukacita
bagi mereka yang tertawan dan tertindas oleh kuasa si jahat. Kita menjadi gereja yang berempati kepada orang miskin dan tertindas. Apakah itu sudah terjadi dewasa ini? Apakah gereja telah berpihak pada persoalan kemanusiaan? Cobalah tengok, cobalah lihat, cobalah perhatikan anggaran pelayanan gereja dewasa ini. Saudara, ada gereja yang hampir setiap tahun menelan anggaran yang besar untuk pembangunan fisik, seperti membangun menara lonceng dan memoles gedung gereja. Sementara anggaran untuk pelayanan diakonal sangat memprihatinkan. Gereja lebih senang mempercantik dirinya, mempercantik dan memoles gedungnya yang megah itu. Gereja yang sedemikian ini saya sebut gereja pesolek. Gereja yang sibuk dengan dirinya sendiri, mempercantik dirinya sendiri. Ibarat seorang perempuan di depan cermin. Dia asik mempercantik dirinya dan dia lupa dengan dunia sekitarnya. Dia hanya sibuk mempercantik dirinya. Mari kita sebagai gereja kembali pada misi Kristus, berempati kepada manusia dan memanusiakan manusia. Jika gereja berkiblat pada pelayanan yang seperti ini, maka kehadiran Kristus sebagai penyelamat benar-benar dirasakan oleh orang-orang di dunia ini. Dan tahun rahmat Tuhan itu benar-benar dirasakan oleh dunia.